Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 98 lumayan. Wanita merupakan manusia yang membingungkan. Seharusnya ketika seorang wanita dan seorang pria berada di satu ruangan tertutup, seharusnya Yamanda Su takut Thomaskin berbuat sesuatu kepadanya. Tetapi saat ini Thomaskin bersikap begitu menjaga jarak dengannya, bahkan melihat ke arah dia saja pun tidak. Sikapnya yang seperti itu membuat Yamanda Su merasa gagal. Yamanda Su cemberut, mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka aplikasi untuk mendengar lagu dan mencari album dirinya sendiri yang baru saja dirilis dan memutarnya. Musik memenuhi seluruh ruangan. Tanpa disadari Yamanda Su pun mulai melantunkannya, bahkan suaranya menutupi lagu yang keluar dari ponsel. Suara Yamanda Su sangat merdu. Siaran langsung seperti ini tidak dapat dirasakan oleh siapa saja dengan mudah. Begitu lagu telah selesai, Yamanda Su merasa puas terhadap dirinya sendiri. Dia membuka matanya dan menatap Thomaskin. "Hei dokter, suaraku bagus bukan?" Thomaskin membuka matanya dan menganggukkan kepalanya. "Lumayan." Seketika wajah Yamanda Su pun menggelap. "Apa yang dimaksud dengan lumayan? Aku ini adalah Dewi penyanyi. Jika nyanyian aku saja disebut lumayan, maka penyanyi-penyanyi lainnya sudah tidak perlu menyanyi lagi." Yamanda Su menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Pria di depannya ini benar-benar seperti sebuah patung. Jika bukan sebuah patung, mengapa dia tidak melakukan apa-apa terhadap dia? Thomaskin bukanlah orang sesuci itu. Hanya saja setelah ikut dengan sang guru berlatih selama bertahun-tahun, dia sudah melihat banyak wanita yang sangat cantik. Banyak keluarga-keluarga kaya yang ingin menikahkan putri mereka dengan Thomaskin, akan tetapi semuanya ditolak oleh gurunya. Jadi jika hanya mengandalkan kecantikan wajah saja tidak akan dapat mengerakkan hati Thomaskin. Yamanda Su telah hidup dalam kemenangan selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka dia akan kalah berkali-kali di depan Thomaskin. Dengan tidak berdaya dia mengadahkan kepalanya menatap ke arah luar. Yamanda Su merasa sangat nyaman dengan berbaring di atas ranjang Thomaskin. Dengan tidak mudah dia bisa bersantai selama sehari, jadi Yamanda Su tidak ingin tidur secepat itu. "Hei dokter, apakah kamu bisa bermain game? Bagaimana jika bermain Honor of Kings bersamaku?" "Aku tidak bisa." "Bagaimana dengan Player Announce Battleground? Keahlian menembakku sangat hebat." "Aku juga tidak bisa." Yamanda Su tidak tahu harus berbicara apa lagi. Apakah dia masih dapat disebut sebagai anak muda pada zaman sekarang? Bahkan bermain game saja tidak bisa. Dengan tidak mudah dia berhasil kabur untuk bersantai selama sehari. Apakah dia harus duduk bersama patung ini selama semalaman? Aku merasa sedikit lapar. Bagaimana jika kamu menemani aku keluar untuk mencari makan?" Thomaskin akhirnya membuka matanya dan menatap Yamanda Su. "Kamu tidak takut dengan paparazi di luar sana?" Yamanda Su tertegun. "Bagaimana kamu tahu ada paparazi di luar sana?" Alasan Yamanda Su tidak berani keluar karena takut terhadap paparazi di luar sana. Dewi penyanyi saat ini mabuk di tengah malam. Judul berita seperti ini bukanlah sebuah berita yang baik. Jika terpotret oleh orang lain, maka berita buruk tentang dirinya akan muncul kembali. Meskipun usia Yamanda Su masih tergolong muda, akan tetapi dia sudah dapat disebut sebagai orang lama di industri ini. Tentu saja dia tahu keahlian paparazi. Saat ini paparazi itu sedang berjongkok di luar sana. Begitu Yamanda Su keluar, maka dia akan langsung dipotret. Tetapi Thomaskin, seorang dokter biasa yang tidak mengenali Yamanda Su, saja mengetahui keberadaan paparazi di luar. Thomaskin tersenyum tanpa berbicara. Dia tidak hanya mengetahui ada 3 orang paparazi di luar sana, dia bahkan tahu di mana posisi mereka masing-masing dengan jelas. Tentu saja Yamanda Su tidak akan mengertinya. Yamanda Su berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana jika kamu membantu aku mengurusi paparazi di luar sana?"
Dia tidak ingin ikut campur dalam industri hiburan meskipun dia tahu sebenarnya kelakuan paparazzi tersebut tidak benar dengan memotret kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi dia benar-benar tidak ingin ikut campur. Yamanda Su berkata, "Kamu lihat ya, aku ini adalah seorang superstar, jika hari ini kamu membantuku, itu artinya aku berhutang budi padamu. Kedepannya jika kamu memerlukan bantuanku, aku pasti juga akan membantumu. Seperti menikah, ulang tahun, pertunangan atau mendirikan perusahaan. Harga dirimu akan langsung meningkat bukan jika ada seorang superstar yang hadir." Pada awalnya Thomas Kin memang tidak tertarik pada Yamanda Su, akan tetapi Thomas Kin merasa ucapan dia yang baru saja dikatakan itu sangat masuk akal. Dr. Stranger, Bab 99 Dewi Penyanyi yang Dingin. Beberapa hari lagi, klinik Thomas Kin akan resmi dibuka. Bisa saja dia membutuhkan bantuan Yamanda Su pada saat itu. "Baik, bantuan apa yang perlu aku berikan?" Yamanda Su berkata, "Kamu cari cara untuk mengusir mereka, lalu temani aku untuk berkeliling sambil makan. Dengan begitu saja aku sudah termasuk berhutang budi denganmu." "Hanya begitu saja?" "Iya." Thomas Kin merasa tertarik. Kelihatannya kehidupan seorang superstar juga tidak sesantai yang dipikirkan orang-orang. Hanya dengan mengajaknya berkeliling saja sudah menjadi sebuah permintaan. "Baik." Setelah selesai berbicara, Thomas Kin pun berjalan keluar dan dia kembali beberapa menit kemudian. "Selesai." "Sudah selesai." Yamanda Su kebingungan. "Apa yang kamu lakukan?" Thomas Kin dengan ekspresi datar berkata, "Aku beritahu mereka jika mereka tidak pergi, aku akan mengambil nyawa mereka." Yamanda Su, "Sebenarnya kamu ini seorang dokter atau tukang potong daging?" Tetapi bagaimanapun juga Thomas Kin sudah berhasil mengusir para paparazzi itu dan Yamanda Su sudah dapat keluar untuk berjalan-jalan. Setelah memakai kacamata hitam, topi dan merapikan pakaiannya, dia berkata, "Terima kasih, karena kamu sudah membantuku. Bagaimana jika kamu membantuku lagi? Bagaimana dengan menemaniku berjalan-jalan? Silahkan ajukan permintaan apapun kepadaku." Thomas Kin berkata, "Aku memiliki 2 orang teman yang merupakan penggemarmu, berikan aku 2 lembar tiket untuk acara konsermu di kota Donghai nanti." "Tidak masalah." Yamanda Su berpakaian dengan sangat tertutup dan mengikuti Thomas Kin keluar dari kamar. Dalam perjalanan, Thomas Kin menggunakan kesempatan itu untuk mencari tahu data-data mengenai Yamanda Su. Dia merasa terkejut begitu mengetahuinya. Hal yang membuat dia terkejut itu bukan karena ketenaran dia, melainkan karena komentar para netizen terhadap Yamanda Su. "Dewi penyanyi yang dingin." Dengar-dengar Yamanda Su merupakan orang yang sangat otoriter, dia sangat ketat dengan pekerjaannya begitu juga dengan dirinya sendiri. Selama 1 tahun, dia jarang sekali mengulas sebuah senyuman. Di balik penjelasan yang singkat itu, terdapat foto Yamanda Su yang terlihat dingin. Thomas Kin menoleh dan menatap orang di sampingnya. Pada saat itu dia baru mengerti bahwa tidak ada orang yang dapat dipercaya di dalam industri hiburan. Perbedaan dengan Yamanda Su yang asli dengan yang ada di televisi benar-benar sangat berbeda. "Hei Dr. Kin, ada makanan apa yang enak di sepanjang jalan ini? Kamu tolong lebih memperhatikan karena aku tidak dapat melihat dengan jelas karena aku mengenakan kacamata hitam." Sebelumnya saat Yamanda Su diam-diam kabur, dia pergi ke bar dan memesan minuman, lalu langsung menghabiskannya tanpa makan apapun, sehingga saat ini perutnya sudah berbunyi. Thomas Kin menganggukkan kepalanya, "Aku sangat kenal dengan daerah ini, aku akan mengenalinya padamu." 10 tahun yang lalu, Thomas Kin sering makan di pasar malam ini, meskipun pada saat itu dia adalah tuan muda dari keluarga Kin, akan tetapi dia memiliki kesenangan sendiri dalam makan di pinggir jalan. Kedua orang tersebut tiba di depan stan yang menjual sop ayam dan sate tahu untuk membeli sate tahu. Toko ini sudah berjualan selama 10 tahun dan bisnisnya tetapi begitu bagus. Jika seperti itu, maka sudah dapat diketahui bahwa rasanya sangat lezat. Yamanda Su begitu mencium baunya,
Dia pun langsung menelan ludah dan mengikuti Thomas Kin berbaris di belakang kerumunan orang. Pada saat ini tiba-tiba terdengar teriakan, "Thomas Kin!" Thomas Kin menolehkan kepalanya dan melihat beberapa orang wanita yang familiar dan beberapa orang lain yang juga terlihat familiar, akan tetapi dia sudah tidak ingat akan nama mereka. "Thomas Kin, ini benar-benar kamu. Tadi hampir saja kami tidak mengenali kamu setelah 10 tahun berlalu." Thomas Kin berpikir sejenak, "Kamu Jessica Gao." Jessica Gao menganggukkan kepalanya. Benar-benar sebuah penghormatan namaku bisa diingat oleh seorang tuan muda Qin. Kalau begitu kamu juga pasti mengingat dia bukan? Weli Wang bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.